Masih saja banyak yang bingung kenapa ayamnya tidak cepat besar, kenapa ayamnya tumbuh lambat. Perlu kita ketahui bersama bahwa ayam yang berkualitas itu ditentukan sejak masa usia dini, baik itu dari segi perawatan maupun dari kualitas genetiknya. Jadi ketika perawatannya bagus, kemudian bibitnya didapat dari indukan yang berkualitas, maka kemungkinan besar nanti hasilnya juga akan bagus. Selamat sore, salam peternak Nusantara. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa tips dan tata cara perawatan ayam. Tentunya agar ayam itu bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh kuat, dan nantinya saat usia dewasa akan memiliki postur fisik yang bagus dan tulangan yang bagus, tulangan yang kuat. Kita akan bahas tata cara perawatan harian yang intensif pada anak ayam. Hal ini sangat penting teman-teman. Semoga saja nanti tidak ada informasi yang terlewat, sehingga teman-teman semua tidak ada yang gagal paham lagi. Sebelum kita lanjut, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, supaya teman-teman tidak ketinggalan saat kita nanti upload video-video terbaru. Lalu jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Seperti yang sudah kita katakan di awal tadi, kualitas dari ayam ternakan kita itu ditentukan sejak dari usia dini. Baik itu di dalam pemilihan genetik yang berkualitas dari indukannya, maupun dari segi perawatan anak ayam, mulai dari DOC hingga usia dewasa. Pertama yang harus teman-teman perhatikan, supaya nanti mendapatkan DOC yang berkualitas, maka pilihlah indukan yang berkualitas juga. Pilih indukan yang unggul. Baik itu pejantan maupun betinanya harus yang berkualitas, yang memiliki genetik unggulan. Hal ini akan sangat mempengaruhi teman-teman. Ini akan mempengaruhi, memperbesar peluang kita untuk mencetak DOC anakan ayam yang berkualitas, setara dengan pacekan ataupun setara dengan indukannya. Nah, setelah kita berhasil memilih memproduksi DOC dengan indukan ayam yang berkualitas, selanjutnya teman-teman harus berfokus pada perawatannya. Optimalkan perawatan. Supaya apa? Supaya anak ayam yang dihasilkan dari seleksi indukan yang berkualitas ini nantinya bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan maksimal. Biasanya standar yang paling umum digunakan oleh para peternak untuk menilai kualitas dari ternakan kita, yang pertama itu dari segi fisik ataupun dari posturnya, postur yang ideal, seperti tulangannya kuat, badannya tinggi besar, tegap, serta kesehatannya juga terjaga, jadi nggak gampang sakit. Semua itu akan terlihat dari anak-anak ayam yang kita pelihara teman-teman. Biasanya ayam yang sehat, yang bagus itu akan terlihat lincah, memiliki nafsu makan yang tinggi. Kemudian ketika menginjak usia remaja, kulitnya itu akan warnanya kemerahan, berwarna merah merona. Supaya tujuan itu bisa tercapai, maka teman-teman harus memperhatikan yang pertama pemberian asupan pakan. Kebutuhan nutrisi harian itu wajib terpenuhi teman-teman. Untuk ayam usia 0 sampai 2 bulan, atau kalau dipelihara sampai indukan berarti ya 0 sampai 7 bulan, teman-teman harus memberikan pakan yang sesuai dengan usianya. Karena tiap usia itu pasti kebutuhan pakannya berbeda-beda. Dari segi takaran dan segi nutrisinya itu berbeda. Biasanya pakan yang sesuai untuk ayam usia 0 sampai 1 bulan itu adalah pakan kering. Pakan kering ini teman-teman bisa memberikan pakan kemasan seperti pur pabrikan. Itu banyak dijual di pasaran, di toko-toko. Silahkan teman-teman cari saja, pilih yang menurut kalian itu nutrisinya bagus. Biasanya untuk masa brooding itu membutuhkan nilai protein 21 sampai 23%. Usahakan juga untuk wadah pakan ya nanti ya, wadah pakan dan wadah minum itu dalam keadaan selalu steril teman-teman.
Jadi kalau pakannya sudah bagus tetapi wadah pakannya tidak terjaga, ya itu nanti bisa sama saja ayamnya jadi gampang sakit. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan tempat pakan dan tempat minum. Kemudian jangan lupa untuk memberikan air minum yang selalu tersedia, air minum yang bersih. Kenapa kok air minum ini harus selalu tersedia? Karena kan tadi kita memberikan untuk ayam 0 sampai 1 bulan kita pakai pakan kering. Nah, kalau pakai pakan kering tidak diberi minum, nah nanti ayam ini kesulitan mencerna makanan itu. Jadi usahakan air minum di dalam kandang ini jangan sampai kehabisan. Kalau kelihatan mau habis, mending diambil, dicuci, ganti yang baru. Untuk pemberian pakan, kita bisa melakukannya sehari 1 kali, teman-teman. Bisa juga sehari 2 kali ataupun 3 kali. Menurut kami yang paling bagus itu pemberian pakan sehari 3 kali, kalau bisa ya. Kenapa kok begitu? Karena dengan pemberian pakan sehari 3 kali, diberikan sedikit demi sedikit, otomatis pakan itu akan selalu fresh. Pakannya selalu baru. Berbeda ketika pakan itu diberikan sehari cuma 1 kali. Misal diberi pakan cuma sore. Otomatis pakan itu tidak akan habis dan akan dimakan keesokan harinya. Maka dari segi kualitas pakan itu sudah tidak fresh lagi, teman-teman. Tapi semua kembali pada masing-masing peternak ya. Karena tidak semua orang itu memiliki waktu luang untuk memberi makan ayam sehari 3 kali. Asalkan pakan itu bisa habis kurang dari 24 jam, kami rasa itu masih aman. Kemudian untuk takarannya, harus sesuai dengan usia ayam dan populasi yang kita pelihara. Tujuannya supaya pakan itu tidak tersisa. Supaya pakan ini selalu habis, maksimal 24 jam harus habis. Karena kalau pakan itu tidak habis lebih dari 24 jam, dikhawatirkan nanti berjamur. Apalagi kalau pakannya itu pakan basah, itu rawan. Kalau pakan kering mungkin masih aman. Oke, lanjut ke masalah kandang. Usia 0 sampai 1 bulan, kita kan masih memasukkan anak ayam itu di dalam kandang brooding supaya ayam ini bisa mendapatkan perawatan yang intensif. Biasanya berupa kandang box. Ya tentunya teman-teman di situ memberikan lampu penghangat ya. Kalau masih usia 0 sampai 3 minggu itu biasanya masih pakai lampu penghangat untuk menjaga suhu di dalam kandang itu. Ketika suhu di luar kandang itu hujan atau sedang dingin, maka kita bisa menyalakan lampu penghangatnya. Tujuannya agar ayam ini tetap merasa nyaman. Atau kalau mau diumbar bersama indukannya itu juga bagus, teman-teman. Tetapi biasanya resikonya itu kematian tinggi dibandingkan dengan ayam yang kita rawat sendiri dengan intensif. Lalu berikutnya, setelah anak ayam yang kita pelihara ini menginjak usia di atas 2 bulan hingga 6 bulan, biasanya kami memberikan pakan yang berupa pakan basah. Pakan basah ini biasanya terdiri dari racikan pakan pabrikan ditambah dengan beberapa bahan alternatif lainnya. Contohnya seperti sayuran hijau, dedak bekatul, jagung giling, dan masih banyak lagi ya. Tujuannya untuk mengurangi biaya pakan. Hal ini dilakukan selain untuk mengurangi biaya pakan, karena pur pabrikan itu kan harganya lumayan mahal ya. Saat ayam sudah menginjak usia 2 bulan ke atas, itu porsi pakannya itu juga meningkat, teman-teman. Kalau kita memberikan pakan full pur, ini memang bagus sebenarnya, tetapi ya hanya saja untuk biaya pakan pasti akan membengkak. Kemudian perlu diingat bahwa walaupun niat kita itu menghemat pakan ya, kita pakai pakan-pakan racikan, saat merawat ayam di usia 2 bulan ke atas itu gizi dari pakan tetap harus kita perhatikan. Jangan sampai kita niatnya menghemat pakan tetapi akhirnya pakan yang diberikan itu nutrisinya terlalu rendah. Nanti ayamnya bisa kurus, gampang sakit, dan seterusnya. Jika teman-teman punya lahan yang luas, saat ayam itu menginjak usia 1 bulan ke atas atau 2 bulan ke atas, teman-teman bisa mengumbar ayam. Umbar di area terbuka agar ayam-ayam ini tetap terjaga kesehatannya. Karena dengan diumbar ayam akan rajin bergerak dan ayam ini terkena sinar matahari. Pada dasarnya kan memang mengumbar ayam ini untuk melatih insting alami ayam supaya ayam itu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungannya.
Jadi pagi diberi pakan, lalu diumbar lepas, diumbar liar sampai sore. Kemudian sore dimasukkan lagi ke kandang untuk diberi pakan dan untuk beristirahat saat malam hari. Jangan lupa juga untuk memberikan asupan vitamin, teman-teman, terutama saat ayam ini dalam masa pertumbuhan. Hal ini dapat menjaga anak ayam agar ayam ini terhindar dari penyakit. Pertumbuhannya nanti akan lebih optimal serta menjaga nafsu makan ayam ini tetap lahap. Selain itu, teman-teman juga bisa memberikan vaksin atau jamu-jamuan. Ini juga sangat penting karena jika kesehatan ayam terganggu, maka efeknya akan membuat pertumbuhan ayam lambat. Itulah beberapa tips tentang perawatan ayam, tentang jenis pakan, pola rawat, dan juga pemberian vitamin. Apabila ada kekurangan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa cek kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.